Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Saya Chandra Alisa Putra dari Divisi Transformasi Strategis dan Sustainability Kantor Holding Jakarta. Pada pembahasan video kali ini kita akan bercerita tentang manajemen bisnis, di mana ada 3 aspek yang akan kita bahas, yaitu Basic Presentation Management Skill, kemudian SPPM atau Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, kemudian Basic Decision Making and Problem Solving. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen, yaitu dari sisi perkebunan, yaitu fungsi perkebunan itu ada 3, yaitu ekonomi, yang dalam hal ini peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan, kemudian ekologi, peningkatan konservasi tanah dan air, termasuk juga penyerapan karbon, dan yang ketiga sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, jika kita lihat BUMN perkebunan, dalam hal ini PT PN3 merupakan salah satu perkebunan terluas, perusahaan perkebunan terluas bahkan di dunia saat ini, dengan luas total sekitar 1,18 juta hektar, di mana jika dikonversi untuk total luas perkebunan di Indonesia yang sekitar 21 juta itu sekitar 5% dari total luasan kelapa sawit atau usaha perkebunan di Indonesia. Namun dalam perjalanannya kegiatan bisnis ada beberapa pokok permasalahan yang muncul dalam yaitu usaha perkebunan. Yang pertama yaitu produktivitas, kemudian sentra produksi farm tersebar di berbagai daerah, kemudian persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat, kemudian adanya industri pengolahan farm yang belum berkembang, kemudian pajak dan berbagai pungutan. Hal ini termasuk ekonomi yang berbiaya tinggi, kemudian adanya kualitas dan komitmen SDM berkebun relatif masih rendah, dan yang terakhir tekanan isu-isu global baik dari lingkungan, keamanan pangan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang SPPM, yaitu Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Manajemen pada dasarnya merupakan cara bagaimana kita mencapai suatu tujuan. Dalam ilmu barat mungkin lebih dikenal dengan POAC, Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Namun dalam sistem Jepang ada juga sistem mekanisme PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action. Jadi manajemen ini atau SPPM ini merupakan suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsinya adalah sebagai tools atau alat untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi, manfaat dari SPPM ini antara lain yaitu membantu para manajer untuk berorientasi ke masa depan, mampu melihat masalah-masalah dan peluang-peluang yang mungkin timbul. Kemudian akan meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir perencanaan akan menekankan kepada tujuan organisasi, meningkatkan tujuan organisasi yang harus dicapai. Kemudian terkait problem solving atau basic decision making and problem solving ini merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber. Good problem solver dalam menurut Paul Spoll dalam bukunya itu ada sekitar 10 karakter yang harus sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang problem solver, yang antara lain yang pertama bersikap objektif, kemudian berpikir analitis, kemudian berpikir kreatif, memiliki komitmen dan ketekunan, kemudian memiliki keingintahuan atau penasaran, curious, kemudian memiliki keberanian atau nyali, guts, kemudian memiliki antusiasme, memiliki kesabaran, memiliki kewaspadaan, dan yang terakhir memiliki sense of adventure. Ada 4 tahapan dalam penyelesaian suatu masalah problem solving, yaitu yang pertama kita harus dapat mengetahui dulu
atau mengidentifikasi masalah apa yang paling urgent atau yang paling harus kita selesaikan, yang masalah itu sangat berdampak kepada kinerja di organisasi. Yang kemudian langkah selanjutnya kita menetapkan sebab, yaitu menganalisis sebab dari permasalahan yang paling relevan. Yang ketiga, kita baru akan memberikan alternatif solusi. Jadi dari alternatif solusi-solusi yang ada yang sudah kita definisikan, kita pilihlah alternatif solusi terbaik. Untuk nantinya kita akan ambil tindakan eh, untuk eh, eh, untuk dari solusi itu kita ambil tindakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ketika sudah kita lakukan keempat tahapan tersebut, kita perlu melakukan evaluasi, dan apabila dalam evaluasi tersebut permasalahan belum selesai atau masih dirasa belum cukup bagus hasilnya, kita bisa ulang lagi dari awal, yaitu identifikasi masalah, kemudian pencarian akar masalah, sebab-sebabnya, kemudian identifikasi alternatif solusi, dan kemudian terakhir rencana tindakan dan persoalan potensial. Mungkin materi ini cukup sekian. Nanti kita akan membahas tentang fungsional, baik dari SDM, manajemen pengadaan, kesekretariatan, dan SMA 3 dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.